Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Lalu masuk ke materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ibu absen kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Sherly, Devi. Hadir. Ya, baik. Menerima materi kali ini, mari kita merefleksikan diri. Mari kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Buang 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum lanjut ke materi yang baru, apakah ada yang bisa jelaskan tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, boleh Devi. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu, yaitu fungsi dari Pancasila. Di sini fungsi Pancasila terdiri dari 6 kategori. Yang pertama ada dasar negara, yang kedua pandangan hidup, yang ketiga ideologi negara, yang keempat sumber dari segala sumber hukum, yang kelima jiwa dan kepribadian bangsa, dan yang keenam pedoman perilaku. Dasar negara di sini yaitu Pancasila menjadi landasan fundamental untuk semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup, yaitu pedoman dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, ideologi negara itu sendiri berfungsi untuk sistem gagasan dan pandangan hidup yang mengikat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber dari segala sumber hukum, yaitu semua hukum di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang kelima yaitu jiwa dan kepribadian bangsa, di mana Pancasila adalah jati diri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Dan yang terakhir, pedoman perilaku, yaitu Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berbuat di setiap aspek kehidupan. Iya, terima kasih. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Devi. Tujuan pembelajaran kali ini akan Ibu bacakan ya. Yang pertama itu membentuk karakter dan kepribadian yang berintegritas. Yang kedua, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi-materi yang minggu lalu ini sangat berkaitan dengan materi yang akan dibahas kali ini. Yaitu materi yang akan dibahas kali ini itu tentang nilai-nilai dan moral Pancasila. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu nilai? Sherly? Nah, itu suatu angka, Bu. Oh iya, betul. Terus, ada lagi yang akan menambahkan? Saya, Bu, Ya, sesuatu yang dianggap penting atau Nilai-nilai moral Oh iya, Pancasila boleh. adalah Iya, betul prinsip sekali apa yang prinsip disampaikan etika dan anak-anak moral yang semua. bersumber dari kelima Itu sila sudah betul. Pancasila Tapi yang Ibu akan berfungsi menjelaskan di sebagai sini pedoman perilaku dalam nilai yang di kehidupan sini itu bukan bermasyarakat. sesuatu angka Nilai ini atau meliputi ketuhanan, nilai kemanusiaan, akhir gitu, bukan persatuan, ya. Di kerakyatan, sini itu dan adalah keadilan nilai-nilai di sini. yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan praktis seperti saling menghormati, bertoleransi, tolong-menolong, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan suatu video, mohon kalian amati. Dari Jakarta Barat kita ke Jakarta Timur, saudara. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di ruas Jalan Raya Panjaitan, Kecamatan Jatinegara. Pada Minggu dini hari, satu remaja menjadi korban akibat terkena senjata tajam. Beginilah aksi tawuran yang terjadi di ruas Jalan Raya Panjaitan, tepatnya di depan gerbang tol Kebonanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat tawuran tersebut, satu remaja menjadi korban terkena senjata tajam. Penyebab tawuran kini masih diselidiki Polsek Jatinegara.
video tersebut, apa yang bisa kalian tanggapi atau ambil? Saya mau menanggapi atas video yang tadi dilihat, bahwa pentingnya kita memilih pertemanan yang baik, lingkungan yang baik, dan menjauhi larangan-larangan di sekolah atau peraturan-peraturan yang ada. Dan itu juga banyak akibatnya, bisa juga menjadi korban yang terluka dan mengakibatkan adanya hukuman untuk murid tersebut yang melakukan tawuran, bisa juga menjadi efek jerak. Nah, dari video tersebut itu betul sekali, itu adalah contoh kurangnya penerapan nilai-nilai moral di masyarakat kita. Prinsip-prinsip etika dan moral yang bersumber dari kelima sila Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini meliputi moral, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang kemudian diwujudkan dalam sikap, tindakan praktis seperti saling menghormati, bertoleransi, tolong-menolong, bertanggung jawab. Jadi anak-anak semuanya, kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahwa nilai-nilai dan moral Pancasila selain kalian belajar materi bersama ibu, itu pun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, menjadi siswa, menjadi anak, menjadi teman. Itu harus kalian terapkan, entah itu menjadi anak yang baik kepada orang tua, jujur, disiplin, kalian belajar dengan baik di sekolah, itu juga bentuk pengamalan nilai-nilai dan moral dalam Pancasila. Jadi materi kali ini ibu harap bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan dalam materi kali ini. Ibu mau bertanya kepada Devi, berikan contoh nilai dan moral di lingkungan sekolah. Oke, di lingkungan sekolah ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran yaitu tidak mencontek saat ulangan. Yang kedua, mengembalikan barang yang ditemukan. Yang ketiga, mengakui kesalahan ketika melakukan pelanggaran. Ada juga kategori lain yaitu nilai tanggung jawab. Contohnya seperti mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu menjalankan piket sesuai jadwal. Yang selanjutnya yaitu nilai disiplin. Contohnya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan teratur. Selanjutnya ada nilai sopan santun. Contohnya mengucapkan salam kepada guru dan teman. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang baik dan tidak kasar. Dan yang terakhir yaitu menghormati perbedaan pendapat. Ada lagi nilai toleransi, yaitu contohnya menerima perbedaan agama, suku, dan latar belakang teman. Yang kedua yaitu tidak membuli atau merendahkan teman. Dan yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Iya, betul sekali apa yang dicontohkan oleh Devi. Sekarang ibu mau nanya kepada Sherly, apa yang bisa kalian terapkan di lingkungan rumah? Baik Bu, saya izin jawab. Untuk penerapan Pancasila, nilai Pancasila di lingkungan rumah. Untuk yang sila pertama itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang kedua, untuk kategori sila kedua, bersikap sopan kepada orang tua dan sesama, menolong tetangga yang membutuhkan, tidak melakukan kekerasan, dan menghormati hak kebutuhan setiap anggota keluarga. Kalau dalam sila ketiga, ikut serta menjaga kerukunan dengan tetangga, tidak menyebarkan gosip atau konflik di lingkungan rumah, dan mengikuti kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan gotong royong. Dan kalau dari sila keempat, nilai yang bisa saya ambil untuk lingkungan rumah, mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga termasuk ibu, bapak, kakak, dan adik.
menghargai segala keputusan bersama. Dan terakhir untuk sila kelima, nilai yang bisa saya ambil dalam lingkungan rumah itu mengatur tugas rumah secara adil, misal jadwal membersihkan rumah dibagi sesuai kemampuan dan kesiapan, mengelola barang rumah tangga dengan bijak, tidak boros listrik ataupun air. Segitu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Sherly dan Devi. Betul banget apa yang udah disampaikan oleh Sherly dan Devi. Ibu rasa materinya sudah cukup sampai ya, sudah pada paham. Baik, mungkin materi saat ini sudah sampai sini saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya.